Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channel Ayuman Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya teman-teman. Oke, di konten kita kali ini saya akan bercerita bagaimana saya tertipu ratusan ribu karena sewa motor di online. Dan saya akan bercerita dan saya akan memberitahukan bagaimana ciri-ciri dari penipu itu bekerja dan modus apa yang dipakai agar teman-teman juga tidak tertipu seperti saya. Nah, bagaimana ceritanya? Simak terus video dari kami. Nah, penipu itu bekerja seperti teman-teman. Yang pertama adalah dia tidak mengecek unitnya satu persatu, tapi dia langsung menawarkan price listnya seperti ini teman-teman. Saya jelaskan ya. Nah, ini. Nih, nah kita bisa lihat dari sewa motor Banyuwangi VI dan ini nomor penipu teman-teman ya, Bu. Nah, ini nomor penipunya. Ini teman-teman bisa dicek ya. Ini adalah nomor penipunya. Kemudian ini saya tanya awal-awal ya, ketika saya klik telepon, kemudian saya chat teman-teman. Selamat siang Kak, apa ada slot kosong motor untuk tanggal 11 Mei pagi? Dia tanya untuk motor apa? Motor Matic Honda. Nah, dia tidak mengatakan kita cek ketersediaannya dulu ya Kak, enggak. Tapi dia langsung mengeluarkan list harganya. Nah, ini jika teman-teman sudah begitu bertanya kemudian ditanya list harga, teman-teman wajib curiga. Sudah ya. Itu adalah modus yang pertama. Yang kedua, kemudian setelah saya transfer, nah di sini kita diinfokan untuk biaya asuransi. Nah, ini adalah yang pertama tadi kita lihat ya. Yang pertama itu tidak cek unit, dia langsung mengajukan price list. Yang kedua, cara penipunya adalah dia minta biaya asuransi ataupun deposit teman-teman. Nah, di sini begitu saya di sini sudah curiga bahwa ini adalah penipuan karena sepanjang yang saya tahu ketika saya memesan sewa online di Bali, kemudian di Semarang, di Jogja itu tidak ada masalah. Yang benar itu adalah DP-nya 50.000 atau seberapapun. Di sini kita diminta asuransi 500.000. Di sini saya nggak mau kan. Saya minta transfer balik, sudah tidak direspon teman-teman. Nah, jadi yang pertama tadi adalah langsung mengeluarkan price list tanpa mengecek unit. Yang kedua adalah minta asuransi. Teman-teman ya. Ini kejadian saya yang pertama. Yang kedua modusnya adalah ini saya tertipu lagi. Yang tadi itu 200.000, sekarang saya 300.000. Banyak banget ya, bodoh banget nih saya. Tapi dengan begini saya tahu bagaimana modus operandinya. Bukan nomornya si penipu ini di Facebook, saya tidak curiga. Di sini saya awal pertemuan, Assalamualaikum, selamat pagi Kak, apa ada stok motor tanggal 11 Mei? Di sini sudah wajar, masih wajar ya, dengan siapa, dari mana. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya modus operandinya, dia langsung mengeluarkan price listnya teman-teman di sini ya. Tanpa dia ngecek unitnya, dia langsung mengeluarkan price list. Nah, di sini saya tidak curiga karena masih awam dengan seperti ini teman-teman. Dan keduanya dia memasukkan nama, suruh mengisi nama dan berapa hari gitu ya. Sudah saya isi nama yang kedua. Kemudian jika teman-teman diminta untuk transfer full, jangan mau teman-teman. Biasanya DP itu hanya 50.000 atau separuhnya teman-teman. Dan kemudian modus operandi yang ketiga adalah dia mengeluarkan invoice digital seperti ini teman-teman, agar korbannya jadi yakin gitu ya kalau ini benar-benar adalah transportasi rencar. Jadi teman-teman, kalau pesan sewa, modus operandi yang ketiga adalah dia mengeluarkan invoice digital seperti ini. Yang benar adalah invoice digital tidak ada, yang ada hanya manual saat serah terima unitnya teman-teman. Jadi begitu motornya kita terima, kita isi notanya, kemudian difoto bersama kendaraannya, dan itu yang benar. Jadi teman-teman, kalau ada invoice digital sudah dipastikan penipu palsu teman-teman. Nah,
Saya curiganya di mana teman-teman ya? Setelah kita isi ini kita dapat invoice digital. Di ujungnya dia bertanya seperti ini teman-teman. Dia bilang seperti ini. Oke Pak, siap. Nanti ada WA dari kantor Pak. Ikutin aja arahan dari kantor. Dan di sini saya sudah mulai curiga kalau ini fix adalah penipu. Dan di sini jam 12 siang. Nah, di sini saya dicat lagi tadi jam 12, agak lama saya dicat lagi sama orang yang tidak dikenal di sini, teman-teman. Dia bertanya, si penipu ini bilang, "Maaf sebelumnya, apa betul ini yang mau rental stafnya?" Nah, berarti ini seperti komplotan, teman-teman. Dia tuh bekerja sama dengan orang lain, jadi tidak bekerja sendirian, teman-teman ya. Nah, begitu. Untuk invoice-nya apa sudah dikirim? Nah, sudah dikirim. Yang tadi invoice digital, si palsu tadi. Dia tanya-tanya balik dan depositnya ternyata di sini saya tidak melihat, teman-teman. Di sini ternyata ada deposit diselesaikan 50%. Wah, saya tidak baca ya. Kadang saya masuk 50, 100.000 ya sudahlah. Deposit wajib 50%, 50%. Di sini depositnya 400.000. Ya terpaksa saya transfer balik, saya transfer 200.000. Begitu, teman-teman. Jadi teman-teman jangan ditiru ya, ini hanya untuk edukasi bagaimana cara membedakan penipu ataupun yang asli, teman-teman. Di sini saya ajak bercerita, ternyata nyambung, ternyata saya masih tertipu juga gitu, teman-teman ya. Alamak. Dan tidak lama lagi ternyata saya di WA lagi nanti saya di WA lagi sama orang ini, nomor penipunya, teman-teman. Dia mau pakai nama kun fayakun, kurang asem. Padahal dia itu penipu. Kemudian di sini saya di WA, di sini permisi sore, maaf kalau sudah mengganggunya. Dan dia ini mengaku ya Yudiansa ini adalah yang tertera di sini. Ini Yudiansa. Dia mengaku sebagai ownernya, teman-teman. Dia mengaku ownernya. Dia maghrib-maghrib seperti ini dia minta untuk dilunasin depositnya. Tentu saja saya marah dong, saya telepon. Ternyata suaranya mirip penipu-penipuan yang lagi marak sekarang, teman-teman. Saya minta TF balik. Nah, di sini. Baik Pak, langsung saja ini saya mau tanyakan. Soalnya saya nggak punya banyak waktu. Maaf sebelumnya. Kampret kan, tai lah itu. Dia mengaku ownernya, dia tuh memaksa untuk melunasi depositnya, teman-teman. Nah, ini nomor penipunya, teman-teman. Nomor ini sama yang ini. Saya jelas nggak mau dong. Ini saya jelaskan balik lagi. Ini loh, ini saya transfer 200.000 kok minta lagi gitu. Di sini sudah dia ngeyel. Dia bilang di telepon itu saya ownernya, saya tidak peduli lu owner, lu menteri, lu presiden atau dari perusahaan ini, gue nggak peduli. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan saya tidak akan menuruti kemauan lu gitu kan. Di sini saya dipaksa, ini saya tunggu sampai jam 6:30 nanti. Kalau bisa kirim buktinya. Terus saya tidak gubris dan dia menjawab lagi belum ada yang masuk. Berarti bukan salah di saya ini Pak. Sudah saya kasih tahu dan sudah saya jelaskan. Jelaskan apanya? Nah, begini saya sudah fix ini penipu, saya sudah ikhlas untuk 300.000 melepas jadi total 500.000, teman-teman ya. Nah, jadi begitu teman-teman, hati-hati kalau kalau sewa motor. Nanti pastikan tadi kita belajar ya bagaimana cara ciri-ciri penipu, yaitu yang pertama adalah dia tidak cek unit, tapi dia langsung mengeluarkan price listnya. Nah gitu teman-teman. Nah berarti itu adalah fix, adalah penipu. Yang kedua, dia tuh ada biaya deposit atau biaya asuransi yang gede, teman-teman, yang harus dilunasi di awal. Itu adalah fix penipu. Yang ketiga adalah dia mengeluarkan invoice digital, yang seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang benar adalah nota manual saat serah terima unitnya, teman-teman. Nah begitu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika suka dengan video seperti ini, jangan lupa tekan like dan subscribe jika teman-teman belum subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.